Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randi Saputra, kelas IF2, nomor BP 19101152630067. Dalam video ini, saya akan menjelaskan pengertian tujuan manfaat dan artikel CRM dan SCM. 1. CRM. A. Definisi dari CRM atau Customer Relationship Management. Dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian dasar, yakni suatu manajemen hubungan pelanggan atau merupakan suatu strategi pemasaran yang saat ini sangat banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang menginginkan pelanggan atau konsumen mereka tetap membeli produk atau memakai jasa mereka. Dalam artian umum yakni adalah suatu proses dari beberapa tahapan yang terdiri dari identifikasi, akuisisi, retensi, dan pengembangan customer yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dengan cara memfokuskan strateginya, yaitu dengan cara menjaga hubungan dengan customer secara efektif dan efisiensi sehingga hubungan tersebut menjadi hubungan seumur hidup atau lifetime yang menguntungkan. B. Tujuan CRM. Dengan menggunakan aplikasi spreadsheet seperti MS Excel, OpenOffice pun bisa dibuat secara sederhana. Data pelanggan secara rajin dan teliti dicatat, sehingga setiap mereka menggunakan jasa atau produk kita bisa melayani suatu riwayat dan data transaksi. Tidak perlu mereka ditanyai satu persatu secara detail. Bahkan, cukup dengan menyebutkan customer ID, kita bisa tahu semua informasi detail mereka. Tujuan menggunakan aplikasi Customer Relationship Management atau CRM bidang pariwisata yang merupakan perusahaan jasa memiliki tujuan dalam menggunakan Customer Relationship Management atau CRM antara lain yaitu 1. Meningkatkan laba perusahaan dengan cara menggunakan hubungan yang sudah ada antara perusahaan dan pelanggan untuk melakukan penjualan upselling dan cross-selling, yang pada waktu bersamaan juga meningkatkan keuntungan perusahaan melalui identifikasi, penarikan, dan pemeliharaan pelanggan terbaik. 2. Menciptakan pelayanan memuaskan menggunakan informasi yang integrasi. Dengan menggunakan informasi pelanggan yang lebih baik dan mencukupi kebutuhan pelanggan, dapat menghemat waktu pelanggan dan mengurangi frustasi. 3. Menampilkan konsistensi. Prosedur dan proses saluran jawaban. Dengan meningkatkan saluran hubungan pelanggan, banyak pekerja pula yang tercakup dalam transaksi penjualan. Tanpa ukuran atau kapasitas, perusahaan harus memperbaiki proses dan konsistensi prosedural dalam mengelola angkutan dan penjualan. C. Manfaat dan tantangan CRM. Ada banyak manfaat bisnis yang potensial dari manajemen hubungan pelanggan. Sebagai contoh, CRM memungkinkan sebuah bisnis yang mengidentifikasi sebuah target bagi pelanggan yang terbaik, mereka yang paling menguntungkan bisnis, sehingga mereka dapat mempertahankan sebagai pelanggan abadi. CRM memungkinkan optimasi mereka mempersonalisasi dari produk layanan berdasarkan keinginan, kebutuhan, dan kebiasaan memberi dari pelanggan. Dan siklus hidupnya, CRM juga dapat melacak kapan pelanggan menghubungi perusahaan. Sistem CRM juga digunakan sebagai perusahaan untuk menyediakan pengalaman pelanggan konsisten dan layanan dukungan superior di seluruh titik kontak yang dipilih pelanggan. Ada beberapa tantangan dalam kegagalan CRM. Manfaat bisnis dari manajemen hubungan pelanggan tidak menjamin dan bahwa telah terbukti sukar dipahami banyak perusahaan. Yang menjadi alasan utama kegagalan dan ketidakpuasan dari gagasan CRM adalah kekurangan pemahaman dan persiapan. Terlalu sering manajemen bisnis tergantung pada aplikasi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis tanpa terlebih dahulu mengembangkan perubahan proses bisnis yang mengubah program manajemen yang dibutuhkan. Proyek CRM yang gagal ditetapkan pada adanya konsultasi pemangku kepentingan bisnis. Karyawan yang pelanggan tidak dipersiapkan terhadap proses baru, tantangan yang merupakan bagian dari perubahan CRM yang baru. 2. SCM. Definisi SCM. SCM atau Supply Chain Management adalah konsep dan mekanisme untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai suplai melalui optimalisasi waktu, lokasi dan aliran kuantitas bahan. Supply Chain Management dapat diidentifikasikan sebagai sekumpulan aktivitas atau dalam bentuk entitas dan atau fasilitas
yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang melalui bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain manajemen dari perusahaan yang mengangkat bahan baku dari bumi atau alam. Perusahaan yang memastikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, distributor, dan retail yang menjual barang-barang tersebut di konsumen akhir. Dengan definisi ini, tidak jarang supply chain juga banyak diasosiasikan dengan suatu jaringan value adding activities. Keunggulan kompetitif dari SCM adalah sebagaimana ia mampu memanage aliran barang atau produk dalam suatu rantai supply. Dengan kata lain, model SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan keinginan produksi dan distribusi dari suatu perusahaan dapat bekerja bersama untuk mematuhi tuntutan konsumen. B. Tujuan aplikasi SCM. Tujuan dari supply chain adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebih atau kekurangan serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. Sasaran dalam supply chain management adalah memaksimumkan keseluruhan nilai atau full supply chain diciptakan. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat demi memuaskan konsumen. Yang kedua, mengurangi biaya. Yang ketiga, meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain management. Yang keempat, mengurangi waktu. Yang kelima, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Baiklah. C. Manfaat dan tentang SCM. Pertama, menciptakan SCM seketika adalah hal yang menakutkan dan berkelanjutan serta seringkali menjadi kegagalan karena beberapa alasan. Alasan utama perencanaan seleksi implementasi solusi SCM menjadi lebih kompleks saat kecepatan teknologi mengubah penempatan jumlah bertambah. Yang kedua, penyebab masalah dalam manajemen rantai pasokan adalah kurangnya pengetahuan, perencanaan permintaan dan tepat. Alat dan petunjuk adalah sumber utama dari kegagalan SCM. Berikutnya, perbedaan dari CRM dan SCM. 1. SCM adalah memastikan bahwa bahan baku yang dibutuhkan oleh pelanggan telah terpenuhi. Sementara CRM adalah berinteraksi dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan layanan yang mereka butuhkan. Baiklah, cuma itu yang saya sampaikan. Lebih dari kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.